Halo, halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi kami. Aplikasi kami bernama Get Sampah. Aplikasi kami memiliki logo seperti berikut. Kemudian, aplikasi kami juga memiliki moto, yaitu wujudkan lingkungan bebas sampah bersama Get Sampah. Kemudian ini merupakan nama-nama dari anggota kami. Yang pertama ada Jerry. Jerry akan bekerja di bagian back end. Yang kedua, Nathan Melky Amrili di bagian front end, dan yang ketiga dengan saya sendiri di bagian front end. Kemudian, saya akan menceritakan tentang storytelling di balik kenapa kami membuat aplikasi ini. Kami membuat aplikasi ini karena kami berpikir sampah merupakan salah satu permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia, termasuk Indonesia, yang bahkan telah menjadi masalah klasik bagi setiap negara karena berkaitan dengan kondisi lingkungan negara itu sendiri. Menurut kami, permasalahan sampah bukan lagi sekadar masalah kebersihan dan lingkungan saja. Akan tetapi, ini merupakan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan konflik. Menurut kami juga penanganan sampah ini memang perlu program jangka panjang, yang dimana tidak bisa langsung selesai dalam jangka waktu yang pendek. Di sisi lain, kita juga sudah mencapai di stadium 5 dan berwaktu mengenai sampah ini. Masalah sampah memang tidak murah karena ini merupakan industri jasa. Akan tetapi, kebersihan merupakan investasi dari sebuah negara. Persampah merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan seperti kota yang sudah maju atau metropolitan, di mana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya sampah plastik, sampah dapur maupun sampah yang lainnya juga. Kemudian ini merupakan berita-berita yang terkait dengan masalah sampah yang ada di Indonesia. Yang pertama merupakan masalah sampah di Indonesia sudah mencapai angka stadium 5. Ini merupakan hal yang tidak bagus bagi Indonesia, karena stadium 5 itu termasuk dalam angka yang sudah sangat tinggi. Yang kedua, sampah masalah yang tidak habisnya. Bisa dilihat di sini merupakan timbunan sampah yang sangat banyak. Ini sungguh mengganggu lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, sebegini parah ternyata masalah sampah plastik di Indonesia. Bisa dilihat di sini sudah sangat parah di Indonesia. Yang keempat, jutaan ton sampah diprediksi menimbun bumi pada tahun 2040. Dan yang kelima merupakan pentingnya kolaborasi dan kesadaran masyarakat atasi masalah sampah puntung rokok. Kami akan memberi solusi dari permasalahan ini. Solusi dari kami adalah satu bentuk dari website kami yaitu berupa layanan pengelolaan sampah. Website yang berguna untuk membantu masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengubah sampah itu menjadi uang yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Artinya adalah website ini dapat memberikan layanan atau mengelola sampah secara online dengan menjual sampah, dan sampah tersebut akan ditukarkan dengan uang sesuai dengan berat dari sampah yang kita miliki. Fitur-fitur dari website kami adalah, yang pertama itu sistem timbang, adalah menimbang sampah penjual dan memberikan harga yang sesuai dengan berat dari sampah penjual. Laporan sampah adalah laporan sampah penting terkini lingkungan sekitar disajikan dalam bentuk berita. Yang ketiga adalah webinar. Webinar ini adalah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan bisa saling berbagi pengalaman. Yang keempat adalah chat. Fitur chat adalah untuk berkomunikasi antara penjual dan mitra yang membeli. Style guide atau UI guideline. Ini adalah desain kami, style guide-nya. UI design fitur. Ini adalah tampilan UI design pada website Get Sampah. Yang gambar pertama ini adalah menu homepage-nya. Kemudian gambar kedua itu form jual sampah. Gambar yang ketiga itu adalah menu pada news. Misalnya kita menekan salah satu pada news ini, maka akan kita masuk ke dalam menu detail news. Kemudian ini adalah menu webinar. Ini adalah webinarnya.
Kemudian prototype UI design. Prototype UI design. Ini adalah video mengenai prototype UI design yang bisa Anda lihat. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jerry dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai prototype UI design pada Get Sampah, yaitu pada website Get Sampah. Ini adalah tampilan pada register kami, yaitu mempunyai username dan password. Kita akan langsung kepada sign in. Ini tampilan sign in, ada username dan password juga. Kemudian kita akan menggunakan sign in dan masuk kepada home jual sampah. Di sini ada bannernya, yaitu tingkat penghasilan yang menjual sampah, our partner yang bekerja sama dengan kami, deskripsi singkat mengenai Get Sampah, fitur-fitur yang menjadi poin utama kami yaitu sistem timbang, laporan, dan webinar. Kemudian ada layanan, yaitu mempunyai layanan 6, yaitu sekolah, perusahaan, perumahan, kos-kos, restoran, dan rumah sakit. Kemudian jenis sampah yang didaur ulang ada plastik, kertas, besi, elektronik, khusus, dan botol. Ini adalah call to action pada bagian bawah. Kemudian testimonial, yaitu untuk men-sharing, user bisa men-sharing pengalaman atau saran-saran membangun untuk website kami. Ini adalah footer-footernya, yaitu ada sosial media yang bisa Anda kunjungi, Facebook, Instagram, email, dan Twitter. Kita akan masuk ke pesan sekarang. Akan masuk ke dalam form jual sampah. Ini adalah form pemesanannya, kemudian ada nama, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, jenis sampah, dan juga mitra yang bisa Anda pilih dan juga isi. Kemudian kita akan masuk ke dalam home lagi. Ini adalah deskripsi singkatnya. Kita akan masuk ke deskripsi jelasnya. Ini deskripsi jelas pada Get Sampah. Ini keunggul deskripsi jelas pada Get Sampah. Kemudian kita akan masuk ke dalam, untuk call to action pada bagian bawah ini sama dengan tadi. Halaman menu about. Ini adalah banner pada halaman menu about. Kemudian ini deskripsi jelas mengenai Get Sampah, keunggulan yang kami punya, mitra-mitra yang kami ada, kemudian call to action pada bergabung dengan kami. Ini adalah footernya yang tadi. Gabung sekarang, kita akan masuk ke dalam form gabung mitra yang ada, yang bisa Anda isi, yaitu nama, nomor telepon, alamat, jenis kelamin. Ketika Anda mengisi dan mengirimkannya, kami akan mengirimkan sebuah email untuk menyatakan apakah Anda masuk bersama untuk menjadi mitra kami atau belum. Kemudian masuk ke menu ketiga, yaitu jual sampah. Ini adalah form jual sampah seperti yang tadi, yaitu langganan, yaitu jual sampah, transaksinya. Kemudian masuk ke dalam menu yang keempat, news, yaitu laporan. Ini adalah laporan-laporan yang kami punya. Kita akan coba menekan satu, seperti ini. Masuk ke dalam detail laporan, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam menu yang kelima, yaitu webinar. Ini adalah tampilan pada webinar, ini adalah bannernya, dan juga ini adalah jenis-jenis webinar yang kami punya. Kemudian ini kontak. Masuk ke dalam kontak, ini adalah banner pada kontak kami. Kemudian kontak us, yaitu untuk user bisa mengirimkan pesan untuk kami jika user ingin bertanya-tanya mengenai website atau bertanya-tanya mengenai apapun yang membuat user bingung. Kemudian di sini adalah kontaknya, ada nomor telepon dan sosial media, lokasi kantor kami, kemudian ada footernya. Kemudian kita akan masuk ke dalam pada user account. Ini adalah profil dari user account, kemudian ada namanya, recent order, yaitu order yang telah dilakukan atau user telah menjual sampah apa saja. Kemudian tanggal pemesanan, jenis-jenis sampah, mitra. Kita akan masuk ke list lengkapnya. Akan masuk ke dalam sini, ada tanggal, nama, nomor telepon, alamat, jenis sampah, dan mitra sesuai user yang masukkan. Kemudian kita akan logout. Sekian dari presentasi prototype UI design pada website Get Sampah. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Saya akan menjelaskan bisnis model kanvas kami yang kami punya. Yang pertama itu value proposition, yaitu value yang kami tawarkan untuk pelanggan. Yang pertama yaitu menyediakan sistem timbang untuk menentukan harga dan berat sampah dari konsumen. Yang kedua, menyediakan fitur webinar sehingga dapat saling berbagi pengalaman antar pengguna dan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketiga, menyediakan laporan dalam bentuk berita tentang kondisi sampah Pontianak terkini dan terkait dengan lingkungan sekitarnya juga. Yang keempat, menyediakan chatting online dengan mitra sehingga dapat saling berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian sampah konsumen.
Yang kedua itu customer segments. Customer segments ini adalah orang-orang yang mungkin akan tertarik dengan value yang kami tawarkan. Yang pertama itu anak-anak muda di usia 17 tahun. Yang kedua kelompok orang yang belum mempunyai pekerjaan. Yang ketiga tenaga kerja dari pemulung, tenaga kerja dari pengepul, dan juga organisasi-organisasi peduli lingkungan. Yang ketiga itu customer relationship, yaitu cara-cara yang kami bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segments, yaitu melalui email newsletter dan customer service. Kemudian yang keempat channels, yaitu cara kami untuk menjangkau customer, yaitu melalui media sosial, website, testimonial, dan ulasan dari pengguna, dan juga Google AdWords. Yang kelima itu key activities, yaitu kegiatan wajib yang kami lakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value propositions yang kami tawarkan, yaitu ada memasang iklan dari beberapa aplikasi media sosial, mencari informasi yang terpercaya dan akurat bagi pengguna, yang ketiga development, yang keempat desain, yang kelima consulting. Yang keenam itu key research, adalah hal-hal yang penting yang kami punyai agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan pada customer, yaitu komputer, laptop, smartphone, koneksi internet, web developer, service, car atau pickup, bike, dan people atau staff. Yang ketujuh itu key partners, adalah pihak-pihak yang bisa kami ajak untuk bekerja sama, yaitu ada organisasi-organisasi yang mengadakan webinar, perusahaan yang membeli karya seni, Gubernur Kalimantan Barat, pihak pengusaha sampah, dan bank sampah. Kemudian cost structure adalah rincian biaya-biaya terbesar yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities. Bisa kita lihat yaitu cost structure di sini. Yaitu ada biaya marketing, biaya hosting website, biaya server website, biaya mesin, biaya legal atau hukum, pajak, bunga dan pendanaan, dan juga gaji pegawai. Kemudian revenue streams adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition yang kami tawarkan. Bahasa kasarnya itu cara kita mendapatkan duit. Yang pertama itu penghasilan dari mengadakan webinar yang berbayar, penghasilan dari iklan komersial, penghasilan dari penjualan karya seni kepada perusahaan, penghasilan dari transaksi penjualan sampah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.